Shalom, damai di hati, dan puji Tuhan. Selamat malam, terima kasih atas kedatangan dari Bapak Ibu Jemaat Kolom 7 di rumah keluarga Tabaluyan Marau. Juga terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah join bersama lewat Zoom ini dalam ibadah rumah tangga dan ibadah kolom Jemaat Kolom 7 Gemim Kinamang Kaiwatu kedua. Ibadah kita pada malam hari ini akan kita segera mulai, tetapi izinkan saya dulu memberitahu kita mengadakan ibadah pada hari ini karena pada hari Kamis nanti besok ibadah Natal tingkat jemaat ini pada jam 4. Kita akan beribadah besok juga di gereja kan pada kolom akan pada hari ini. Dan untuk itu ibadah kita akan dipimpin dengan kasih oleh Ibu Pendeta Kristina Ibu dan untuk menyambut Ibu Pendeta dalam persiapan diundang Bapak Ibu berada di rumah maupun di rumah keluarga Tabaluyan Marau untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi indah sebagai Eden. Hari penuh harap di tengah kerjaku ku harap kau datang lekas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah di masa raya Advent pertama Jemaat Kolom 7 Gemim Kinamang Kaiwatu Kairagi 2. Kita tabiskan ibadah di saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kusongsong bagaimana? Kusongsong bagaimana? Ya Yesus kataku, Engkau terangku anak surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan. Ya Allah, betapa dosa kami kepadamu begitu besar. Sebagai manusia yang diciptakan seturut dan segambar dengan Engkau, entah berapa kali kami mengecewakan. Seringkali kami kehilangan arah dan tujuan, sehingga kami tidak mampu untuk menjadi citramu dalam dunia yang Engkau percayakan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Dimuliakan Tuhan Yesus, betapa
di muka Tuhan Yesus. Dalam pencarian jati diri kami di siara kehidupan, seringkali kami dibelenggu oleh kekerasan, ketidakadilan, dan keserakahan. Dalam ketidakmampuan itulah sebabnya kami kehilangan harga diri untuk mandiri dalam pimpinan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus tersungkurkan dosaku, bukan kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Tuhan untuk bangkit menemukan jati diri dan yang tidak kehilangan harga diri untuk menjadi terang bagi Kristus. Karena melalui masa raya Advent yang pertama ini, kami memaknai teladan yang Engkau berikan dalam memberi harapan bagi kehidupan. Amin ya amin. Mari kita memandangkan janji anugerah Allah yang memberikan jaminan hidup kekal. Kidung Jemaat nomor 85 ayat 4. Di saat ku terpaksa Kau membebaskanku, segala aib dan malu terhapus olehmu. Padaku Kau tambahi mahkota mulia, bahagia abadi, pusaka yang bakal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk persekutuan indah yang telah Engkau adakan di rumah kediaman keluarga Tawaluyan Waru, yang olehnya Jemaat Kolom 7 Gemim Kinamang, baik yang ada di sini tapi juga yang ada di rumah masing-masing, kembali diingatkan untuk bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini, ketika memadat pujian, doa dan permohonan kami naikkan kepada, maka kami siap untuk menyatu denganmu dan dengan kebenaran firman. Maka tuntutlah kami semua, buka cakrawala berpikir kami untuk mengerti segala maksud dan kehendak Tuhan atas kami, tetapi juga tentu rancangan-rancangan-Mu yang mulia, yang kami percaya sudah dan sementara Engkau genapi dalam perjalanan kehidupan kami. Firman ini akan menjadi rema bagi kami. Firman akan mengingatkan kami ketika kami salah. Firman akan menegur kami ketika jalan kami seret. Maka berkatalah Engkau dalam kuasa-Mu di malam hari lewat sabda firman. Dan pakai hamba-Mu yang Kau utus saat ini. Karena kami telah sedia menyatu dengan-Mu dan dengan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, diundang kita semua berdiri. Sakarya 9 ayat 9 sampai 17. Itulah bagian bacaan kita dalam perenungan di malam hari ini. Dua perikop bacaan
di Sion, Israel dipulihkan kembali. Sakaria 9 ayat 9 sampai ayat 17 secara bergantian laki-laki dan perempuan akan membaca bagian-bagian ini dimulai dari semula. Bersorak-soraklah dengan putri Sion, sorak-sorailah, lihat Raja muda ada yang adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan menenangkan mereka dari bahaya dan ia akan memberikan damai pada bangsa-bangsa. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjian dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak. Kembalilah ke kota Betelmu, hai anak-anak yang penuh harapan. Pada hari itu aku memberitahukan, aku akan memberikan kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion terhadap anak-anak ayunan, dan aku akan kau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan memberkati kepada mereka dan anak-anak yang lain dan Tuhan akan melihat sampai dan akan berjalan maju dalam badai Israel. Tuhan semesta alam melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak umpan-umpan. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti kompor penyiraman, seperti penjuru Mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti bersama-sama kota yang berdiri. Demikianlah mereka dengan Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh besar kandunganmu, dan anak darah akan anggur. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat silakan duduk. Shalom. Damai di hati. Jemaat yang kasih di Tuhan, sungguh berbahagia kita mulai ada di masa raya Advent yang pertama. Tentu suasana berbeda boleh kita nikmati dalam persekutuan malam hari ini, dan itu tergambar jelas dari liturgi yang kita pakai, puji-pujian yang kita nyanyikan, yang kalau saya katakan dalam ibadah PKI waktu lalu, ketika bikin liturgi bagaimana ini adalah langkah yang tentu cuma 1 tahun 1 kali. Karena di masa-masa sebelum penanti puji-pujian seperti ini tidak akan dilakukan. Dan itu tanda bahwa kita diberi lagi kesempatan untuk menikmati hidup di penghujung tahun 2021 dengan berbagai kali yang harus kita akui bahwa tidak mudah menjalani kehidupan di masa ini, tetapi ternyata juga tidak menakutkan karena iman Allah beserta dengan kita. Allah yang aman, Nabi Zakaria menyampaikan pembebasan, berita pemulihan, berita lepas dari belenggu kungkungan sebagai budak, sebagai orang buangan. Dia masih Allah yang sama, yang memperkatakan firman bagi saya dan saudara-saudara di malam hari ini dan di masa-masa selanjutnya. Kita sungguh bersyukur karena saat ini kita belajar lagi
dari kehidupan umat Israel di masa lampau. Ketika penderitaan umat Israel di Babel cukup memprihatinkan, bahkan amat sangat mengerikan ketika harus menjadi budak yang otomatis mereka terkekang, tidak ada kebebasan. Jangankan untuk melakukan segala sesuatu ini, pasti sebagai seorang budak dia punya waktu bangun, dia punya waktu tidur, dia punya makan dan minum, sehingga Zakaria ibarat mereka sama seperti takanan yang ada di lubang-lubang tidak berair, gersang. Bukan cuma minum, tetapi kekeringan rohani ada, kekeringan sayang, kekeringan kebebasan, dan lain yang kemudian bawa mereka pada keadaan yang menyesatkan kehidupan. Kalau sudah bilang bahwa orang kalau makan berhari-hari tidak bisa tahan. Bagaimana dengan minum? Orang akan cepat dehidrasi, kekurangan cairan, penyakit mulai muncul. Umat Israel yang dalam pembuangan mengalami kesakitan yang amat sangat sekali lagi. Mereka ibarat tahanan dari lubang, orang-orang tahanan yang ada dalam lubang yang tidak berair. Puluhan tahun hidup sebagai orang buang-buang akibat perbuatan akibat ketidakmampuan untuk mendengarkan suara Tuhan, akibat pembangkangan dan tekun yang biasa disampaikan dalam firman Alkitab, membuat kesengsaraan turun-temurun di awal. Namun demikian, masih ada pengharapan sekalipun kecil. Kendati orang-orang buangan, siapa tahu ada masa di mana orang dibebaskan. Dan itu harapan mereka. Dan Tuhan mendengarkan itu ketika waktunya sudah tiba. Tuhan menjawab doa-doa umat. Mereka yang hidup telah datang pada perdebatan, mereka yang kembali kepada Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan sesuai dengan janjinya. Berarti apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah tidak serta-merta sesuai dengan manusia memang. Bahwa ketika firman ini disampaikan kepada Zakaria, dia langsung kamariah, orang semua bebas. Tuhan Allah bilang, mari kita orang pulang, kembali ke Yerusalem. Mari orang menangani kehidupan. Ternyata tidak semudah itu. Masih ada proses-proses yang penting, yang membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan. Di situ pun Tuhan Allah melihat sejauh mana kemurnian iman mereka, sejauh mana pertobatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan dengan memohonkan pembebasan. Allah berjanji lewat Zakaria bahwa Ia akan melepaskan semua orang buangan itu dari penderitaan yang panjang. Dan itu terjadi karena sebuah alasan. Dikatakan dalam ayat 11, oleh karena darah perjanjian dengan engkau, Tuhan ingat bagaimana janji yang telah Ia ucapkan kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar, bahwa mereka akan diberkati. Namun bukan berarti bebas dari hukuman kalau mereka berada dalam keadaan yang salah. Tuhan tidak tanggung-tanggung, Tuhan tidak pandang bulu, karena kasih orang umat pilihan, jadi ampung-ampung doakan ke sana biar so bikin nafsu.
Ternyata ada pembelajaran. Dan pemulangan adalah tempat di mana Allah mengajarkan mereka banyak hal, termasuk menjaga kekudusan hidup sebagai umat yang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berada dalam tawanan di Babel 70 tahun kurang lebih, tentu bukan waktu yang pendek. Amat sangat panjang. Mereka menderita, mereka diperbudak, negeri sendiri hancur berantakan. Tembok Yerusalem yang merupakan kebanggaan pun sudah tidak ada. Namun lewat penggemblengan ini mereka melihat masih ada harapan. Masih ada harapan untuk pulang ke negeri di mana Tuhan Allah menempatkan mereka, sama seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan. Kembalilah ke kota Betlehem, hai orang-orang tahanan yang penuh harapan. Ternyata mereka terus berharap sekecil apapun peluang itu. Sekiranya Allah mendengarkan doa mereka. Dan Allah menjawab itu. Allah memulihkan mereka dengan melembutkan hati Kores, Raja Persia dan Babel ketika itu. Kita 2 Tawarikh bisa kita saksikan bagaimana Tuhan berproses lewat Raja Kores. Bukan koreksi ya. Kalau yang kita lihat tulisannya KORESY. Tetapi untuk bahasa Ibrani tidak dibaca ini bukan bahasa Inggris. Sama seperti Ahasveros. Ada yang ucap Ahasveros. Intermezzo saja ini. Jadi Tuhan berjalan ramai. Siapa yang ia kehendaki? Sekalipun mungkin dalam pandangan Allah, pandangan manusia sih mustahil. Ini Raja Babel. Luar biasa ketika orang raja dibebaskan. Sementara ini bangsa-bangsa kecil, dorong tenaga, dorong sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk bangun Babel. Orang Israel banyak. Tetapi ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada yang mustahil kita Allah berbuat. Ketika kita pun hidup dalam pembalasan berbelas kasihan dengan umat yang ia kasih, ia mengingat janji yang telah ia sampaikan dan tidak sekalipun ia mengingkari janji itu. Karena itu, Zakaria katakan kepada umat, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat raja datang kepada. Ia adil dan bijak. Dia adil dalam segala perkara. Kendati harus melewati penderitaan, tetapi keadilan pasti akan dia nyatakan kelak. Dan Allah tidak pernah salah dalam menimbang perkara, dalam menjatuhkan putusan hukuman, tetapi juga ketika vonis itu dinyatakan semua tepat sesuai dengan kehendaknya. Cara Allah pun membebaskan mereka dengan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur akan dilenyapkan, yang ada hanyalah damai sejahtera. Di sini kita lihat bagaimana ketika umat Israel dipulihkan, kalau ayat 14, Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Bisa dibayangkan kalau orang perang, sudah ada pedang, sudah ada busur, sudah ada ini kuda-kuda, sudah ada ini busur perang. Orang bilang cuma membawa diri percuma dah. Cuma mau mati bodoh. Tetapi itu yang terjadi bagi umat Israel. Mereka tidak berperang, mereka tidak melemparkan panah, tidak membusuk panah. Dan Allah perang lainnya. Karena memang bukan mereka yang berperang, tetapi yang beratas mereka. Dan siapa yang bisa melawan ketika itu sudah Raja damai akan datang. Dia yang akan memerintah dengan adil.
dan dia yang akan meluputkan dari perbudakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, proses pemulihan dan pembebasan itu tentu masih terus berlalu dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sampai sekarang. Ketika di sini bukan hanya sekedar berita pemulihan umat Israel, tetapi ini juga adalah berita pengharapan mesianis. Berita ini adalah berita nubuat, sudah terjadi dan akan terjadi. Itulah proses penyelamatan yang Allah berlakukan. Ketika Yesus Kristus datang sebagai juru selamat bagi umat manusia, penggenapannya memang 500 tahun belakang lewat datangnya Mesias yang sekalipun dikatakan bahwa yang sesuai dengan imperator. Orang kira kalau raja itu dengan jubah yang besar, jubah kebesaran, dengan cahaya yang gerah. Nah ini cuma bayang. Namun demikian, umat dibuat terkesima dengan segala perbuatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan berbahagia setiap mereka yang dipulihkan, yang diselamatkan, yang diluputkan dari berbagai hal untuk kiranya boleh melihat kemuliaan Allah yang kembali akan datang sebagai Raja dari aku. Raja Agung kuasanya luas, besar dan dahsyat. Sakaria sendiri sedang menggambarkan itu juga dari Kemet sampai ke ujung bumi. Jadi bukan cuma sekedar punya wilayah kekuasaan, tetapi semuanya ada dalam kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya terbentang dan sampai ke laut, dan dari sungai sampai ke ujung bumi. Luar biasa kekuasaan Raja. Sehingga dalam penantian ini kita yang sementara hidup di dunia yang saat ini masih dalam pandemi. Berita kelepasan disampaikan saya dan saudara-saudara. Kita sama seperti bangsa. Kita ada dalam tawanan. Sekalipun kita masih diberikan kebebasan ekspresi, kebebasan untuk beribadah, kebebasan melayani. Yang sebenarnya ketika kita belajar dari kondisi pandemi yang alami buat sebenarnya ini adalah masa-masa kebangkitan, bahwa akan ada penismanian, tetapi juga ternyata banyak yang meninggal, banyak yang lalai dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu kita diingatkan oleh firman Tuhan saat ini bahwa pengharapan itu tidak akan pernah pudar asal kita mau hidup setia dan taat kepada-Nya. Dari sekian banyak umat Israel, banyak yang melupakan Tuhan berjanji, tetapi ada juga yang masih percaya bahwa Tuhan Allah tidak meninggalkan. Semoga saya dan saudara-saudara adalah bagian dari yang masih tetap setia menantikan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan. Sama seperti anak yang dapat kepastian kemenangan. Maka kita yakin ada masa-masa di mana Tuhan akan menginjak lawan kita apapun dan siapapun dan dalam bentuk apapun itu. Dalam ibadah wanita lalu kami juga di gereja katakan bahwa waktu ada dengar ini pandemi COVID gelombang ini sambil atur kontrak bilang Omikron, menyimak apa yang disampaikan lewat berita televisi, cuman lihat sebentar
dan dalam iman saya katakan sok berkali. Orang saudara juga yang dia yang kami lihat kedatangannya lebih hebat dari itu. Kalau Tuhan masih memberikan kita pembelajaran, dia masih memblem kita lewat di lomba-lomba kita tetap siap iman bahwa Tuhan akan sembuhkan kita melewati badai ini asal kita tetap menjaga diri kita dengan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran. Dan itu terbukti. Sekalipun orang bilang belum habis, tetapi itu akan meminimalisir. Dan kita yakin vaksinasi yang sementara digalakkan oleh pemerintah memang dia tidak sepenuhnya, tetapi itu akan juga mengurangi resiko ketika kita terpapar. Kita pun malah iman bahwa sebesar apapun masalah pergumulan, sebesar apapun ujian, kita punya Tuhan yang kuasa, yang kuasanya lebih hebat, yang kuasanya lebih dalam. Pasti akan kores ini yang akan dipakai itu untuk menyatakan kemuliaan Saudara. Pasti akan ada Tuhan sekali yang masa ini yang akan mewartakan bahwa Tuhan itu Ia adil dan jaya, Ia lemah lembut, Ia senantiasa menolong dan memenuhi janji kita asal kita mau hidup dalam pertobatan kepada Dia, Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kita. Dia adalah Allah penolong yang sejati dan pelindung yang teguh bagi setiap mereka yang mau berlindung kepada-Nya. Dia akan membela kita dengan cara yang ajaib, sehingga dengan demikian kita akan dilindungi dari segala sesuatu. Kita bersyukur ini adalah masa-masa penantian, bahwa kita sedang menantikan hari Natal Yesus Kristus. Kita diingatkan bahwa bebaskan diri kita dari hal-hal yang membawa kita kepada dosa. Tetapi di masa penantian ini, kuduskan hidup kita. Layakkan dan pantaskan diri kita untuk menyambut kelahirannya. Sehingga dengan demikian, kita akan semakin berlimpah-limpah kasih karunia. Kita akan semakin berlimpah-limpah dalam pengenalan yang takut akan Dia. Dan kita percaya bahwa jikalau kita tinggal di dalam Tuhan, Dia akan mengubahkan kita, membela dan memberkati kita dimanapun kita pergi dan berada. Selamat merayakan masa raya Advent yang pertama bagi jemaat Kolong 7. Kendatipun ini adalah ibadah rumah tangga terakhir di tahun 2021, tanggal 10 barangkali, jemaat akan ada di perayaan menyambut Natal Yesus Kristus. Luar biasa, tidak ada libur di masa pandemi, kita tetap membangun persekutuan dengan Tuhan, baik on-site atau online, dan Tuhan buka jalan kita semua, sehingga persekutuan itu tetap ada. Dan Tuhan Yesus yang telah memberkati jemaat Kolong 7, sehingga ke depan telah beranak cucu. Ya, kita sungguh senang. Ada anak cucu yang boleh dinikmati dalam persekutuan ini, dan itulah hasil dari pelayanan yang dilakukan bersama-sama, baik pelayan khusus UPK, tetapi juga Dewan Pepaman semua jemaat. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua, baik yang ada di sini, tapi juga yang ada di rumah masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 87, gabungan lapangkanlah
menyambut Raja Mulia. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja Mulia sama Raja semesta dan Juru Selamat dunia sejatinya di bawahnya dengan nyanyilah berpuji penebus tempat yang kudus. Benar dan adil hukumnya dan rahmat kuasanya mahkotanya kekal kudus wahananya lemah lembut berakhir kekuasaan dengan meriah soraklah terpuji padamu penolong yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang telah menjanjikan segala hal yang baik dalam kehidupan kami. Melewati kemajuan di tahun 2021. Kau katakan di hari ini boleh ada di hari yang pertama bulan terakhir bulan Desember tahun 2021. Oh, luar biasa kita. Ketika di hari pertama ini Jemaat Kolom 7 Gemim Kinamang boleh membangun persekutuan dengan Tuhan untuk kiranya ada di masa raya Advent yang pertama, masa penantian akan perayaan Natal Yesus Kristus, tetapi juga masa penantian akan datangnya Raja Damai yang adil, yang akan menghakimi umat manusia dan dunia, yang akan menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tetapi juga yang di masa-masa ini terus memulihkan umat yang Engkau kasihi, memulihkan dunia, memulihkan segala sesuatu yang ada untuk kembali membawa kami kepada pertobatan dan hidup yang kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa kami boleh menikmati firman Tuhan lewat seruan Nabi Zakaria. Ini menjadi berita nubuatan bagi kami, tetapi juga memberi kekuatan dan pengharapan bahwa kami tidak pernah menantikan janji yang omong kosong, janji yang tidak tahu akan digenapi atau tidak. Karena firman adalah kepastian, firman-Mu ya dan amin. Dan ketika Engkau berjanji, Engkau pasti akan menggenapinya. Terima kasih untuk tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kendati pun ada saat di mana kami umat-Mu hidup dalam pembangkangan, hidup tidak mendengarkan Engkau, hidup tidak tekun di dalam Engkau. Ampun kami Tuhan. Namun lihat Tuhan, yang mau hidup dibaharui dalam Engkau, sehingga kami percaya ada keluputan, ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Berkati Jemaat Kolom 7 Gemim Kinamang dan Watu Air Ragi 2, baik yang beribadah di rumah keluarga Kawaluyan Waro maupun di rumah dan tempat mereka masing-masing. Terus Engkau kami dengan kuasa Roh Kudus
dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab hari demi hari. Engkau yang akan memberkati pelayan khusus Syamas dan Penatua Kolom 7. Engkau yang memberkati semua UPK Bintara yang ada. Engkau berkati semua tim doa, agar supaya sinergi yang indah dalam pelayanan tetap terbangun satu dengan yang lain. Mengakhiri tahun terakhir di periode pelayanan, kami pun akan semakin semangat di dalam Tuhan. Engkau yang memberkati semua jemaat dalam segala tugas pekerjaan, usaha maupun mata pencaharian yang berbeda satu dengan yang lain. Tetaplah Engkau beserta dengan jemaatnya, sehingga mereka pun boleh menikmati indahnya kehidupan yang Tuhan telah siapkan dalam kami semua. Berkati keluarga Tawaluyang Waro, Bapak Ferdi yang saat ini masih ada di Malaysia. Tuhan Allah peliharakan hidupnya, berkati dia dalam tugas pekerjaan, dimanapun ia diperintahkan untuk pergi dan ada, Tuhan akan tetap menyertai. Pun ketika Tuhan punya waktu yang tepat, untuk beliau boleh kembali pulang, berkumpul bersama dengan keluarga untuk beberapa saat, sesuai dengan aturan tempat di mana beliau bekerja. Berkati juga Syamas Ibu Yuli Tawaluyang Waro, yang dalam keseharian sebagai ASN, tetapi juga yang harus berperan ganda ketika suami tidak bersama-sama dengan beliau dan anak. Tambah-tambahkanlah kesehatan kekuatan, sehatkan senantiasa, tetapi juga Engkau terus berikan pengurapan baru dalam tugas pelayanan yang Engkau percaya sekarang ini, tapi juga untuk periode yang akan datang. Karena ia tidak menjalani pelayanannya sendiri. Ada Tuhan yang telah menyertai, memberkati, bahkan akan menjadi Immanuel sekarang menuju selamanya. Berkati juga anak-anak, Inisia dan Enda, dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan Allah sertai. Di masa muda mereka tetap berkarya dalam kemuliaan Tuhan. Mereka tetap sedia terpanggil untuk kiranya boleh melayani pekerjaan Tuhan dimanapun mereka Engkau ada. Terpuji nama-Mu ya Bapa di surga. Ada persembahan yang telah kami berikan. Engkau Allah yang akan menguduskan itu bagi kami, sehingga persembahan ini pun layak di hadapan-Mu. Dan kami pun boleh semakin ditambah-tambahkan hati yang tersyukur untuk tetap menopang kerja pelayanan yang ada. Engkau memberkati tim kerja Jemaat Kolom 7 untuk perayaan Natal Yesus Kristus. Engkau yang akan terus menuntun menyertai segala yang dibutuhkan untuk pelaksanaan acara nanti pada tanggal 10. Kau persiapkan segala sesuatu yang telah diupayakan oleh tim kerja yang ada, termasuk mereka semua yang akan mengambil bagian dalam ibadah-ibadah dan acara ini. Tuhan Yesus beri sehat kuat, beri sukacita untuk melaksanakan pekerjaan yang Tuhan Allah percayakan. Engkau juga yang akan memberkati semua orang tua lanjut usia, baik yang ada dalam ibadah ini, tapi juga yang ada di rumah masing-masing. Tetap Tuhan Allah beri sehat kuat bagi mereka untuk senantiasa tekun mendoakan kami semua, mendoakan pelayanan jemaat, mendoakan anak cucu mereka, mendoakan gereja Tuhan. Berkati kami semua dalam segala tugas kerja, usaha, dan mata pencarian kami. Tetapi juga segala yang kami upayakan ketika ada tanggung jawab yang harus dikerjakan sampai di penghujung tahun 2021. Tuhan Maha Baik mengawali setiap langkah kami. Engkau juga yang akan menolong ketika kami semua terus berupaya untuk kiranya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Kami bersyukur karena kondisi saat ini tengah melandai. Namun kami tetap diingatkan untuk waspada dan mawas diri. Mengingat ada gelombang ketiga yang sementara ini telah merebak di 20 negara. Tuhan, bentengilah kami semua dengan kuasa-Mu. Halalkanlah wabah penyakit ini daripada umat-Mu. Dan kami yakin Tuhan punya waktu untuk itu.
Dan waktu Tuhan tidak pernah salah ketika Engkau tetapkan pandemi ini akan berakhir dalam hidup kami. Perlindungan-Mu tetap kami mohonkan hari demi hari. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kemanapun kami akan pulang jauh dan dekat, Tuhan Allah menyertai, Tuhan Allah memberkati. Hidup kami sepanjang malam berjalan ini kami taruhkan dalam tangan kasih. Termasuk mereka yang saat ini mungkin tengah mengalami kelemahan tubuh, mengalami gangguan kesehatan, Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan. Sehingga di ibadah perayaan Natal nanti, kami semua boleh berkumpul bersama dalam satu sukacita iman, memuji, memuliakan Engkau. Ini doa kami Tuhan. Kami bawa semuanya dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua berdiri, hidung penutup kita dalam ibadah ini, iringlah Tuhan dalam terang, dan apa kalimat-kalimat selanjutnya. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai keluarga Tawaluyan Waro, menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah saat ini. Jemaat silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terpujilah nama Tuhan. Pertama-tama kami dari Pelayan Khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Kristina Intuang Sumorang, Sarjana Teologi, yang sudah melayani kita menjadi kadim, memberkati, bahkan mendoakan kami semua. Kami juga sepakat mendoakan Ibu Pendeta selalu diberkati oleh Tuhan Yesus dimanapun berada bersama keluarga Intuang Sumorang. Amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syamas, keluarga Tawaluyan Waro, yang pada saat ini sudah bersedia untuk menjadikan rumahnya menjadi mesbah untuk ibadah rumah tangga ataupun ibadah kolom, yang sebenarnya rencananya pada keluarga Ibu Ellen, tetapi Ibu Ellen meminta untuk diadakan nanti di periode depan, tahun 2022-2026. Jadi pada periode depan, yang pertama di kolom 8 nanti, ibadah pertama di Penatua, kemudian yang kedua di rumah keluarga Ellen Torat. Demikian penyampaian untuk ibadah yang sudah kita lakukan pada malam hari ini, dan kita akan masuk pada penyampaian yang pertama. Untuk ibadah rumah tangga sudah berakhir malam ini. Jadi malam ini adalah ibadah rumah tangga yang terakhir periode 2018-2021 untuk jemaat kolom 7, dan kita akan mulai kembali dengan jemaat kolom 8 dan 9 di periode 22 sampai 2026. Kemudian untuk ibadah pranatal tingkat aras ataupun jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021 jam 18 bertempat di Gereja Gemim Kinamang Kaiwatu Keragi 2.
Jadi untuk itulah kenapa kita pindahkan ibadah kolom pada hari ini, supaya atas permintaan juga dari Ibu Pendeta Kristina, supaya bisa mengikuti ibadah Pranatal besok bersama-sama dengan kolom 7, maka ibadah kolom dipindahkan hari ini. Dimohon kehadiran juga semua jemaat, baik yang di rumah yang beribadah lewat Zoom maupun yang beribadah pada malam hari ini, ataupun yang tidak sempat beribadah pada malam hari ini untuk beribadah besok bersama-sama di ibadah Pranatal Aras Jemaat Gemim Kinamang. Kemudian peneguhan Versus untuk Versus periode 2022-2026 akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember pada hari Minggu. Jadi demikian, kemudian kita akan nanti sesudah ibadah ini kita akan rapat bersama untuk persiapan ibadah Pranatal yang sudah didoakan oleh Ibu Pendeta pada tanggal 10 Desember tahun 2021. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada PKB karena masih ada ibadah PKB pada hari Jumat. Silakan Pak Hengki, waktu dan tempat diberikan. Kemudian WKI, kalau WKI sudah tidak ada kan? Sudah habis. Kalau yang masih ada bisa pengumuman, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Untuk jadwal PKB, sampai tadi pagi kita baru kontak dengan Ketua PKB. Untuk jadwal minggu ini di keluarga ada keluarga yang orang sempat bilang lalu tidak sempat dihubungi. Jadi kalau sampai besok belum bisa dihubungi, berarti dianggap ibadah PKB berakhir di minggu kemarin di Bapak Jentri. Orang menyesuaikan juga. Kecuali ada perubahan-perubahan nanti mau disampaikan di grup WA PKB. Demikian, terima kasih. Berikut dari WKI, pemuda remaja masih ada. Di pengumuman belum ada kan? Anak-anak sekolah minggu silakan situasi. Ada. Kita undang Ibu Samas untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan Bu Samas. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, pertama-tama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih anugerah Tuhan sehingga di malam hari ini kembali lagi kita boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan dalam persekutuan ibadah kolom 7 Jemaat Gemim Kinamang. Tentunya kita bersyukur bahwa di sepanjang hari ini Tuhan selalu menyertai memberkati kita, memberi kita kekuatan, kesehatan, amat terlebih nafas kehidupan, sehingga biarlah kiranya kehidupan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tentunya diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Kristina Intuang Sumulang Sarjana Teologi yang telah memimpin ibadah kita di saat ini, tetapi juga terus mendoakan kita Jemaat Kolom 7 Gemim Kinamang bersama dengan kami keluarga. Tuhan berkati keluarga Intuang Sumulang. Dan juga diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara Kolom 7 Jemaat Gemim Kinamang yang beribadah dari rumah masing-masing, tetapi juga bagi jemaat yang beribadah bersama-sama dengan kami di rumah kami, diucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus menyertai memberkati Bapak Ibu sekalian dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan sebagai penyampaian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Kolom 7 yang telah berpartisipasi, membantu dalam bentuk dana, tetapi juga doa untuk perayaan Natal Kolom 7 Jemaat Gemim Kinamang yang sedianya akan nanti dilaksanakan
pada tanggal 10 Desember 2021 yang bertempat di keluarga Lompoliu Ali. Jadi diucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian, dan untuk besarnya dana yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan untuk partisipasi perayaan Natal Kolom 7 Jemaat Gemim Kinamang, kita nanti bisa lihat itu bersama-sama di WA Group. Setiap ada penyetoran, baik secara tunai ataupun melalui transfer, itu kami langsung sampaikan melalui WA Group. Tetapi jika ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menyetor, mentransfer, ataupun memberikan secara tunai, tapi belum tercatat atau belum ada tanda hijau, tanda centang, mohon dikonfirmasi atau disampaikan kepada kami, baik penatua ataupun kepada saya. Demikian dari kami. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian, dan kami keluarga menyediakan berkat bagi kita semua. Mohon maaf, yang taruh di kotak. Karena kuah, memang betul karena kuah. Jadi kalau taruh di kotak ya. Oke, demikian dari kami. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Terima kasih Bu Syamas. Kita akan berdoa, dan kita juga akan berdoa sekalian untuk rapat pranatal. Saya undang dengan kasih Bapak calon diaken Pak Hengki Wongkar. Silakan Pak Hengki. Terima Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, ya Allah kami, karena berkat kasih penyertaan Tuhan yang melingkupi kehidupan masing-masing kami. Dan itu boleh nyata di dalam peribadatan ini Tuhan. Engkau telah menuntun, menjaga, memelihara peribadatan kami hari ini, hingga boleh berjalan dengan baik. Kami sudah boleh diberkati oleh firman Tuhan, yang sekiranya dapat terpakai di dalam kehidupan masing-masing kami, untuk melanjutkan kehidupan kami di dalam aktivitas tugas dan pekerjaan kami. Buat hamba Tuhan, Tuhan memberkati, berikan berkat yang berlimpah di dalam kehidupannya, terlebih berkat kesehatan kekuatan, sehingga dia boleh melayani kami, jemaat, dengan penuh sukacita iman. Bapa di dalam sorga, saat ini kaum keluarga telah menyiapkan makanan untuk jasmani kami. Tuhan memberkati makanan dan minuman ini, agar apabila kami makan dan minum bersama, itu boleh mendatangkan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Buat kaum keluarga, Tuhan memberikan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan mereka, baik itu berkat berupa materi maupun berkat berupa kesehatan, sehingga mereka boleh melangsungkan kehidupan mereka berkat pertolongan Tuhan. Tak lupa juga Bapak, sebentar selesai peribadatan di malam hari ini, kami akan mengadakan rapat panitia pranatal Jemaat Kolom 7. Tuhan memberkati apapun yang akan menjadi perbincangan, percakapan di malam hari ini, diberkati Tuhan, sehingga apabila pada hari hanya nanti Tuhan semua boleh diperlengkapi, dicukup-cukupkan, sehingga pranatal Jemaat Kolom 7 boleh berjalan dengan baik. Karena kami yakin percaya akan pertolongan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan Jemaat Kolom 7. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami akan sambut berkat-Mu di malam hari ini hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus yang adalah sumber berkat bagi kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Hengki dan juga kepada Bapak Ibu yang berada di rumah. Kita akan segera menutup Zoom meeting ini, dan kita akan kembali ketemu lagi nanti pada ibadah Natal pada besok hari tingkat arah satu jemaat di Gemim Kinamang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.